Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Datang ke sini ya supaya tahu, yang sudah datang ke sini 30 dari Jepang, 30 dari Korea, 120 dari Singapura, dari Malaysia, baru kemarin dari Uni Emirat Arab. Semuanya tertarik. Ada yang sudah langsung bikin LOI, tapi didahulukan yang dalam negeri dulu. Karena ini ada zona banyak, zona kesehatan, zona pendidikan, zona entertainment, dan lain-lain. Untuk investasinya itu ke bidang apa aja? Apanya? Investor yang tadi disebutkan. Ya, macam-macam, ada hotel. Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Ada 8 lapangan bola nanti di sini. Jadi ini segera untuk training center sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun. Dan ini akan dibiayai oleh FIFA, menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini ada. Dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Kalau kita ketemu sama orang yang ngomong begitu ke kita, nggak usah pakai ayat Quran, nggak usah pakai hadis Nabi, nggak usah pakai kata Imam Syafi'i, kata Imam Hanafi, langsung tempeleng mukanya, lepak. Kaget. Nggak tahu, hanya yang Woi, woi, hai Pinocchio, masih adakah otakmu tertinggal sedikit? Tanah sudah kau jual, pasir sudah kau jual, pulau sudah kau jual, laut sudah kau jual, masih ada nih langit. Woi Pinocchio, langit masih ada, kenapa tidak kau jual sekalian? Dulu kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari Pak? Pak, saya kok nggak diajak Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali 2 kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor, dari Jepang kurang lebih 40 investor, dan dari Singapura 120. Kantongan saya dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Joko Widodo alias Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup dunia tahun 2024. Berita versi OCCRP ini tidak mengejutkan. Mayoritas masyarakat Indonesia umumnya tahu Jokowi pemimpin yang sangat korup. Namun demikian, nominasi Jokowi sebagai pemimpin terkorup dunia oleh lembaga internasional sekaliber OCCRP merupakan peristiwa sangat penting sebagai konfirmasi dari masyarakat dunia tentang perilaku Jokowi yang sangat korup. Jokowi mencoba mengelak dan minta dibuktikan. Ini menunjukkan dia dalam posisi sangat terpojok. Jokowi minta bukti, sangat mudah. Karena rekam jejak perilaku Jokowi yang sangat koruptif, menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kronia, tercecer di mana-mana. Dari manipulasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, melanggar undang-undang dan konstitusi, hingga pembiaran korupsi di sekelilingnya. Korupsi di tingkat elit politik dibiarkan agar bisa menyandra mereka untuk mendukung kepentingan politik Jokowi. Airlangga Hartarto kabarnya dipaksa mengundurkan diri dari Ketua Umum Golkar untuk digantikan Bahlil. Kalau tidak, surat perintah penyidikan Sprindik segera keluar. Elit politik yang melawan dijamin akan ditangkap.
Jokowi tidak ragu memberlakukan kebijakan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan undang-undang dan undang-undang dasar. Karena itu, Jokowi harus mengamankan kebijakannya dengan menguasai aparat hukum dan peradilan, kepolisian, kejaksaan, KPK, kehakiman, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Jokowi menggunakan DPR sebagai stempel untuk menyetujui semua undang-undang sesuai keinginannya meskipun kontroversial dan bertentangan dengan konstitusi. Untuk itu, anggota DPR dimanja dan diberi banyak manfaat komersial, disuap. Kita runut rekam jejak perilaku koruptif Jokowi. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Cina tahun 2015 yang syarat manipulatif. Total nilai proyek Cina sebesar 7,4 miliar dolar Amerika, lebih mahal dari penawaran Jepang 6,2 miliar dolar. Belum termasuk biaya bunga pinjaman. Tingkat bunga pinjaman Cina 20 kali lipat lebih tinggi dari Jepang. Pernyataan Jokowi bahwa skema proyek adalah B2B dan tidak dijamin pemerintah ternyata bohong. Faktanya, utang kereta cepat Cina dijamin pemerintah dan APBN. KKN Sinarmas dan Gandhi Sulistianto dengan Jokowi, Gibran, dan Kaesang. PT Bumi Hijau Mekar BHM, anak perusahaan grup Sinarmas, terlibat kebakaran hutan tahun 2014. Sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri pada September 2015, tetapi dianulir pada Oktober 2015. Managing Director Grup Sinarmas ketika itu Gandhi Sulistianto, PT BHM dituntut ganti rugi 7,8 triliun oleh KLHK. Tetapi divonis hanya 78 miliar di Pengadilan Tinggi Palembang setelah sebelumnya bebas di Pengadilan Negeri. Vonis tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan. Meskipun PT BHM terbukti bersalah. Ada apa? Ternyata ada apa-apa, ada KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Belakangan diketahui, bisnis kuliner startup Gibran dan Kaesang menerima kucuran modal Ventura hampir 100 miliar. Kemudian putra dan menantu Gandhi Sulistianto, Antoni Pradiptya, dan Wesley Haryono menjadi mitra bisnis Gibran dan Kaesang di GK Hebat. Perusahaan induk bisnis kuliner Gibran dan Kaesang yang baru didirikan pada 2019, Antoni Pradiptya menjabat direktur, Kaesang sebagai komisaris. Bisnis kuliner Gibran Kaesang juga terfasilitasi dengan grup Sinarmas melalui Aldirat Cita Sekuritas dan Star Investment. Kerjasama bisnis itu diduga kuat ada hubungan dengan kasus kebakaran hutan PT BHM, anak perusahaan grup Sinarmas, yang dibebaskan dari pidana kejahatan lingkungan dan gugatan 7,8 triliun. Inilah korupsi nepotisme. Tidak berhenti sampai di situ, Gandhi Sulistianto kemudian diangkat menjadi duta besar di Korea Selatan. Setelah itu menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Dugaan KKN ini sudah dilaporkan Ubedillah Badrun, seorang aktivis, dosen, dan tokoh anti korupsi kepada KPK. Jejak lain menyangkut penetapan proyek strategis nasional PSN yang melanggar hukum karena ditetapkan hanya berdasarkan Perpres tanpa perintah undang-undang yang lebih tinggi. Perpres bermasalah hukum ini menempatkan Presiden sebagai tiran, membuat peraturan tanpa persetujuan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang. Penetapan PSN dan penunjukan pengusaha swasta sebagai pelaksana PSN juga melanggar peraturan perundang-undangan dan sekaligus praktek KKN. PSN menjadi modus bagi-bagi proyek raksasa, termasuk penyerahan kekayaan alam negara, kepada pihak tertentu dengan cara agresif mengancam, mengusir, dan menangkap penduduk setempat yang menolak. Penetapan PSN dan penunjukan pengusaha swasta sebagai pelaksana PSN juga melanggar peraturan, perundang-undangan, dan sekaligus praktek KKN. PSN menjadi modus bagi-bagi proyek raksasa, termasuk penyerahan kekayaan alam negara, kepada pihak tertentu dengan cara represif, mengancam, mengusir, dan menangkap penduduk setempat yang menolak. Pengusiran penduduk secara besar-besaran seperti terjadi di Pulau Rempang, PIK 2 BSD adalah pelanggaran konstitusi. Pasal 28H ayat 4 tentang HAM menyebutkan setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Begitu pula kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 1 tahun 2016 dan jilid 2 tahun 2022 merupakan kebijakan manipulatif dan koruptif, menguntungkan pemilik uang ilegal. Tax amnesty menjadi ajang pencucian uang kotor bisnis narkoba, judi, korupsi yang difasilitasi pemerintah.
Tidak ada negara di dunia memberlakukan kebijakan teks amnesti 2 kali dalam 5 tahun. Alasan teks amnesti akan meningkatkan rasio pajak dan pertumbuhan ekonomi hanya propaganda dan pembohongan publik. Faktanya, rasio pajak terhadap PDB turun dari 10,8% tahun 2015 menjadi 9,8% tahun 2019. Terbukti Jokowi telah melakukan pembohongan publik dan menjadi bagian dari Organized Crime and Corruption (OCC). Revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menempatkan KPK dari lembaga independen berada di bawah eksekutif. KPK menjadi alat politik kekuasaan Jokowi untuk melindungi kroni koruptor di satu sisi dan mengkriminalisasi lawan politik di lain sisi. KPK terlihat jelas melindungi keluarga Jokowi, membekukan laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Gibran, Kaesang dan Bobi Nasution di tambang Blok Medan. Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan undang-undang koruptif, manipulatif, dan melanggar konstitusi. Undang-Undang Cipta Kerja merampas wewenang pemerintah daerah dalam pemberian izin usaha pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di daerah. Undang-Undang Cipta Kerja secara manipulatif berupaya melegalkan PSN yang sebelumnya ilegal. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pada November 2021. Tetapi Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang substansinya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang inkonstitusional. Perpu COVID-19 juga melanggar sejumlah undang-undang dan undang-undang dasar karena membolehkan APBN ditetapkan dengan Perpres tanpa persetujuan DPR. Ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar yang menyatakan APBN harus ditetapkan oleh undang-undang setelah mendapat persetujuan DPR. Perpu COVID-19 juga melanggar sejumlah undang-undang dan undang-undang dasar karena membolehkan APBN ditetapkan dengan Perpres tanpa persetujuan DPR. Ini melanggar Undang-Undang Keuangan Negara dan melanggar Undang-Undang Dasar yang menyatakan APBN harus ditetapkan oleh undang-undang setelah mendapat persetujuan DPR. Belanja negara melonjak tanpa terkendali dengan tingkat kebocoran sangat besar. Defisit APBN membengkak mencapai 2.200 triliun selama periode 2020 hingga 2022. Hampir menyamai total utang Indonesia selama 69 tahun. Periode 1945 hingga 2014 sebesar 2.600 triliun. Selama periode COVID 2020 hingga 2022, Jokowi membiarkan korupsi merajalela seperti proyek BTS Kominfo, vaksin dan tes PCR, kartu pekerja, dana pemulihan ekonomi nasional, bantuan sosial, dan lainnya. Kebijakan pemindahan ibu kota negara ke sebuah kota baru, kota Nusantara, melanggar konstitusi, membahayakan keamanan negara, menciptakan ketidakpastian hukum terkait di mana ibu kota sebenarnya, dan merugikan keuangan negara. Manipulasi konsep daerah seperti ini dibuat dengan tujuan jahat dan koruptif agar pemerintah bisa alokasikan dana APBN dan menguasai pembangunan proyek di kota Nusantara. Jokowi menguasai DPR untuk menyetujui undang-undang yang diinginkannya, meskipun undang-undang tersebut melanggar konstitusi. Antara lain Undang-Undang KPK, Perpu COVID-19, Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Tapera. Dengan menguasai DPR dan MK, Jokowi terbebas dari pemakzulan. Jokowi menguasai lembaga yudikatif, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Jokowi sangat paham harus menguasai kehakiman untuk mempertahankan peraturan dan undang-undang bermasalah. Jokowi dan keluarganya menjadi kebal hukum. Misalnya sidang ijazah palsu Jokowi sangat tidak profesional. Hakim menunjukkan keberpihakan dan secara terang-terangan melindungi Jokowi. Hakim juga digunakan untuk menghukum lawan politik Jokowi dan para aktivis pro-demokrasi. Jokowi menguasai institusi keamanan, khususnya kepolisian, untuk menjamin keamanan dan menjalankan pemerintahannya secara represif dan bermasalah hukum. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.